warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Fadil Arifin, dan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu kitab fikih, yaitu kitab Fathul Qorib. Dan di mana di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab yang menerangkan tentang pasal menerangkan bahwa fardhunya mandi itu ada 3 perkara. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah niat. Dalam hal ini maka bagi orang yang junub harus niat menghilangkan janabat atau hadas besar, dan yang serupa dengan itu bagi orang haid atau nifas maka hendaknya niat dengan menghilangkan hadas atau haid dan nifas. Niat tersebut harus dibacakan berbarengan dengan permulaan fardu, yaitu permulaan sesuatu yang dibasuh dari arah bagian atas badan atau bagian arah bawahnya. Seandainya orang itu niat sudah membasuh bagian anggota badan, maka wajib mengulang pembasuhan bagian anggota badan tersebut. Nah, pengertiannya gimana? Niat itu dibarengkan atau dibersamai dengan aktivitas yang pertama, berbarengan dengan permulaan fardu. Jadi jika kita mandi, awal kita membaca niat, dan juga itu sambil diikuti yang awalnya. Tapi bagaimana jika kita tidak tahu niatnya? Nah, niat tersebut boleh dibaca dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Nah, jika teman-teman tidak hafal ataupun tidak tahu niat untuk mandi besar, maka boleh niatnya untuk berbahasa Indonesia atau daerahnya masing-masing. Nah, kedua, menghilangkan najis. Jika memang ada badan orang yang mandi itu terdapat najis, dan keterangan inilah yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i. Oleh karena itu maka tidaklah cukup mandi satu atau pembasuhan satu kali untuk menghilangkan hadas dan najis. Nah, jadi untuk menghilangkan hadas dan najis itu bukan hanya satu kali penyiraman, tetapi berkali-kali untuk menghilangkan hadis itu sampai hadis itu benar-benar hilang. Nah, Imam Nawawi berpegang teguh pada pendapatnya bahwa mandi satu pembasuhan itu dapat dipergunakan untuk menghilangkan keduanya, yaitu hadas dan najis, dengan dasar apabila najis tersebut berupa najis niat. Nah, sedangkan bila najis itu ilmiah dapat dilihat mata, maka wajib menggunakan 2 pembasuhan dari hadas dan najis. Nah, selanjutnya yang ketiga, wasalul ma ila jai'i sya'arati wal basharati wa fi ba'dil musakhi bada ajami'i usuli. Nah, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit seluruh badan. Menurut sebagian keterangan bahwa lafaz jam'i usyari wal fadli itu menjadi gantinya lafaz jam'iul usni, dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut lainnya. Demikian juga antara rambut yang jarang-jarang dan yang tebal. Nah, ketika kita sedang mandi besar, nah alangkah wajibnya seluruh badan kita harus terkena air tersebut, walaupun itu bagian rambut ataupun bagian sela-sela, pokoknya harus terkena air semua. Nah, oleh karena itu tidak boleh, atau Imam Syafi'i berpendapat lebih dari 1 kali, karena untuk meratakan seluruh tubuh. Rambut yang dikodok belum, jika air tidak dapat sampai ke dalamnya, maka dengan dilepas ikatannya, maka lepas ikatannya itu adalah wajib. Adapun yang dikehendaki dengan tembus sampai kulit, yaitu bagian lahir kulit itu, wajib membasuh sesuatu yang tampak kelihatannya ada pada 2 telinga, hidung yang berumpung dan letak-letak pada badan.
Nah, jadi di bagian manapun, di sela-sela manapun itu harus terkena air semua. Walaupun itu kita tidak melihatnya, tetapi alangkah baiknya kita harus benar-benar serius dan yakin bahwa semuanya itu sudah terkena. Nah, wajib membasuh sesuatu yang tampak kelihatan ada pada dua telinga, hidung yang merumpung, dan retak-retak pada badan. Wajib menyampaikan air ke bagian bawah dakar yang halus dan bagian-bagian faji yang tampak di waktu duduk karena sedang mendatangi hajatnya. Nah, air itu harus juga datang ke bagian-bagian aurat seseorang, karena di situ adalah tempat datangnya najis-najis. Nah, termasuk juga ke dalam perkara yang wajib membasuh yaitu ujung usus, karena ia tampak kelihatan ketika orang sedang mendatangi hajat, sehingga ia termasuk menjadi bagian badan yang kelihatan. Nah, apa sih ujung usus itu? Ujung usus itu ketika kita sedang membuang hajat besar. Nah, itu ujung usus. Nah, selanjutnya sunnahnya mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, wudhu sebelum melakukan mandi, dan niatlah berwudhu untuk kesunatannya mandi apabila memang tidak terdapat hadas kecil pada diri orang. Sedang bila terdapat hadas kecil, maka niat wudhunya untuk menghilangkan hadas kecil. Yang ketiga, meratakan pembasuhan ke seluruh bagian dari tubuh. Dalam hal meratakan ini sebaiknya dilakukan dengan menggosok-gosokkan. Yang keempat, sambung menyambung sebagaimana pengertian di dalam masalah wudhu. Yang lima, mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri dari dua belahan tubuhnya orang yang mandi. Dan masih ada beberapa sunnahnya mandi yang disebutkan di dalam kitab yang panjang-panjang. Keterangannya antara lain seperti 3 sunnah mengulang 3 kali dan menyela-nyelai rambut. Nah, jadi sebelum mandi juga itu terdapat sunnah-sunnah, seperti sebelum mandi kita disunahkan untuk membaca basmalah, dan sebelum mandi juga kita disunahkan untuk berwudu, dan juga ketika kita mandi itu meratakan pembasuhan ke seluruh bagian dari tubuh. Nah, ataupun itu bagian ketiak ataupun itu bagian apa. Nah, sunnahnya kita harus meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, dan juga salah satu dari yang lain itu yang kita sudah pernah dengar, yaitu mendahulukan yang kanan dari atas daripada arah yang kiri. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma barik lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.